Di tengah era digital, Indonesia menjadi salah satu basis produksi smartphone terbesar di Asia Tenggara. Namun, bagaimana sebenarnya proses produksi ini berjalan? Nah, dalam setiap smartphone yang kita gunakan, ternyata terdapat 4 faktor produksi utama, yakni ribuan pekerjaan terampil yang mengoperasikan lini produksi, mesin-mesin canggih bernilai miliaran rupiah, lahan pabrik seluas 10 hektar, teknologi mutakhir yang terus berkembang. Ketika permintaan smartphone meningkat 20% tahun lalu, kebutuhan tenaga kerja pun melonjak. Inilah yang disebut permintaan turunan, di mana permintaan faktor produksi bergantung pada permintaan produk akhir. Setiap pekerja bisa merakit 50 unit smartphone per hari dengan harga jual sekitar 2 juta per unit dan biaya material 1,5 juta. Setiap pekerja menghasilkan nilai tambah sekitar 25 juta per harinya. Inilah yang disebut sebagai marginal revenue product. Artinya nilai yang dihasilkan dari setiap tambahan pekerja. Pabrik ini menghasilkan dilema klasik seperti otomatisasi atau tenaga manusia. Sebuah robot seharga 500 juta bisa menggantikan 5 pekerja, tapi membutuhkan maintenance yang rutin. Penambahan input akan menghasilkan output tambahan yang semakin menurun, sehingga menyebabkan kurva permintaan faktor menurun. Perusahaan akan berhenti menambah input ketika MRP sama dengan biaya faktor. Pemilihan lokasi pabrik di kawasan industri juga mempengaruhi struktur biaya, seperti area yang dekat pelabuhan menghemat biaya logistik, akses tenaga kerja mempengaruhi biaya rekrutmen, dan infrastruktur menentukan efisiensi operasional. Industri smartphone Indonesia menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi saling berkaitan, menciptakan ekosistem ekonomi yang kompleks namun saling bergantung. Nah, dari sisi penawaran, ini mencerminkan pilihan waktu kerja dibandingkan waktu luang. Kemudian kenaikan upah, pekerja mau bekerja lebih lama. Kemudian dari efek substitusinya, upah tinggi membuat waktu luang lebih mahal. Efeknya pada pendapatan, pekerja bisa bekerja lebih sedikit untuk pendapatan yang sama. Nah, kurva penawaran naik ke atas karena efek substitusi lebih besar daripada efek pendapatan. Dari sisi permintaan, perusahaan mempekerjakan sampai MRP sama dengan upah. MRP menurun karena produktivitas marginal menurun, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga output, teknologi, harga input lain, dan jumlah perusahaan. Keseimbangan terjadi saat penawaran sama dengan permintaan, jadi menentukan tingkat upah keseimbangan dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Nah, dari kasus industri smartphone ini menunjukkan bagaimana teori pasar faktor produksi berlaku dalam praktik, di mana perubahan permintaan produk akhir mempengaruhi seluruh rantai produksi dan pasar faktor-faktor produksi. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.